Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta seminar konferensi linguistik tahunan ke-20 yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Fenomena Bilingualisme dalam Percakapan Antar Pegawai di Grup WhatsApp Kepegawaian YIN Madura, sebuah kajian sosiolinguistik. Baik, saya akan memberikan kerangka pemikiran dalam penelitian yang saya lakukan. Seperti kita tahu bahwa sosiolinguistik ini adalah sebuah cabang dari linguistik yang mengkaji tentang hubungan atau penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sosiolinguistik ini merupakan kajian interdisipliner di mana menggabungkan antara kajian sosiologi dan linguistik. Nah, sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau menempatkan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lagi sebagai individu, tapi sebagai masyarakat sosial. Masyarakat di sini adalah masyarakat tutur yang terbuka, di mana masyarakat tutur ini akan mengalami kontak bahasa yang akan mengakibatkan terjadinya bilingualisme. Ya, tutur kata yang beragam serta memiliki keunikan masing-masing dalam pengucapannya mengakibatkan masyarakat Indonesia khususnya menggunakan dua bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara bergantian. Robert Lado mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan oleh seseorang dengan sama baiknya atau mungkin hampir sama baiknya yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua bahasa bagaimanapun tingkatnya. Nah, dalam penelitian kedewibahasaan ini, ya, seorang bilingual akan diketahui sejauh mana seorang bilingual tersebut mampu mengetahui bahasa-bahasa yang dikuasainya. Sehingga klasifikasi tingkat kedewibahasaan atau bilingualisme ini menurut Weinrich dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilingualisme subordinatif, koordinatif, dan majemuk. Ya, baik, saya sangat tertarik dengan penelitian ini. Saya melihat banyak sekali para pegawai di lingkungan YIN Madura yang bukan hanya dosen tapi juga karyawan. Mayoritas mereka itu adalah para penutur Madura dan ada sebagian juga yang berasal dari Jawa. Mereka semua adalah bilingual atau bahkan multilingual. Ya, dalam berkomunikasi mereka sering kali menggunakan dua bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa daerahnya, atau bahkan bahasa asing yang mereka kuasai yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dari sini kemudian banyak sekali ditemukan fenomena bilingualisme dalam percakapannya, seperti alih kode, campur kode, ataupun juga interferensi. Dengan adanya pandemi, komunikasi dan interaksi mereka lebih banyak dilakukan lewat media WA Group. Di sini yang akan saya teliti adalah WA Group Kepegawaian YIN Madura. Nah, berdasarkan fenomena di atas,
saya sebagai peneliti tertarik untuk memotret fenomena bilingualisme yang terjadi pada tuturan pegawai tersebut. Dalam percakapannya di WA grup kepegawaian ditinjau dari tingkat bilingualisme yang terjadi, baik itu subordinatif, koordinatif, maupun majemuk. Ya, di sini saya sebagai peneliti mengidentifikasi beberapa tuturan mereka yang mengandung bilingualisme, ya, baik itu bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris yang mereka tuturkan dalam percakapan di WA grup kepegawaian ini. Saya ambil screenshotnya, ada beberapa di sini, ada yang mengatakan YN Madura yes bingit sampai tanggal merah ada kuliah, pantesan hari Sabtu Minggu mahasiswi minta bimbingan proposal dan skripsi. Pas tak begi anyabe. Nah, ada lagi yang mengatakan doakan tak ngampul lagi ya, Bah. Nah, atau juga bisa ngampul ki ya ternyata masih padu. Atau yang berbahasa terjadi pencampuran bahasa dengan bahasa Inggris seperti pada data ini nanya kok lama ya loadingnya, atau dari bahasa Jawa pertanyaan visioner untuk hari Kamis Pak karena ada jam ngajar juga di tanggal merah, mohon dijawab nggih Pak. Nah, atau berbahasa Arab juga ada. Nah, ente nggak paham apalagi ane, ana dereng paham. Ini percampuran 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Dan ada lagi yang mengatakan pola diundang kayak. Nah, itu contoh-contoh bilingualisme yang termasuk tingkat bilingualisme subordinatif yang saya temukan pada tuturan pegawai di percakapan WA grup kepegawaian. Ya, kalau kita analisis ya data-data tersebut kenapa termasuk bilingualisme tingkat bilingualisme subordinatif, karena ketika menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa keduanya, penutur sering memasukkan bahasa Madura atau Jawa ataupun bahasa asing sehingga terjadi campur kode pada tuturannya. Nah, seperti di sini tadi saya mengatakan pasta ebegi anyabeh. Nah, ini masuk dalam bahasa Madura. Ya, dan juga ngambul yang artinya ngambek itu juga bahasa Madura. Itu mereka masukkan unsur bahasa Madura tersebut dalam tuturan bahasa Indonesianya. Atau juga memasukkan kata nggih yang itu masuk dalam bahasa Jawa dalam tuturan bahasa Indonesianya. Selain itu ada juga unsur bahasa asing yang masuk dalam tuturan bahasa Indonesianya seperti kata loading dalam bahasa Inggris yang artinya memuat, ataupun kata anta itu kamu, dan ana yang artinya saya dalam bahasa Arab. Ya, bahkan terkadang dalam situasi non formal mereka menggunakan bahasa Madura dalam percakapan dengan rekan sesama penutur Madura dan kemudian memasukkan unsur bahasa Indonesia ke dalam tuturannya. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa Madura, ada unsur bahasa Indonesia yang masuk dalam tuturannya seperti pada kata diundang dalam percakapan bahasa Madura. Untuk tingkat bilingualisme koordinatif, ya, di sini peneliti menemukan data di antaranya, sabar Pak, kami masih proses ini.
tak semudah membalikkan telapak tangan. Cek terona saya langsung maburuh, apalah daya tangan tak sampai. Nah, ini salah satu bentuk bilingualisme koordinatif, ya. Tahu rapah apa caan, yang penting ora bahagia. Nah, ini juga menurut peneliti masuk dalam bilingualisme koordinatif karena tingkat bilingualisme koordinatif ini atau disebut bilingualisme sejajar adalah di mana penutur bilingual yang menguasai bahasa Indonesia, bahasa keduanya, dan bahasa pertamanya yaitu bahasa Madura, penguasaan kedua bahasanya sama baiknya sehingga terjadi alih kode pada tuturannya. Jadi tadi pada screenshotnya yang saya sampaikan sebelum ini, ada data, sabar Pak, kami masih proses ini, tak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, dilanjutkan tuturannya ke dalam bahasa Madura, cek terona saya langsung mabur. Nah, ini termasuk alih kode. Kemudian ada juga dari bahasa Indonesia, dari bahasa Madura, tahu rapah apa caan, beralih ke bahasa Indonesia, yang penting lora bahagia. Nah, ini termasuk alih kode dan di sini menunjukkan bahwa tingkat bilingualisme penutur adalah tingkat bilingualisme koordinatif atau sejajar, di mana penguasaan bahasa kedua dan bahasa pertamanya sama baiknya. Dan yang terakhir, ya, tingkat bilingualisme majemuk, hanya sedikit yang peneliti temukan. Di sini ada 2 tuturan pegawai. Yang pertama, mari kita raker di rumah masing-masing. Duhkah. Dan juga tuturan ceklok menyuel aja Pak langsung. Nah, menurut peneliti, kedua tuturan ini ya termasuk interferensi di mana menunjukkan bahwa penutur tingkat penguasaan atau tingkat bilingualisme penutur, yaitu bahasa yang dikuasainya tidak sama baiknya, sehingga terkadang mengacaukan unsur dari kedua bahasa yang dikuasainya dalam tuturan. Ya, biasanya interferensi ini terjadi dalam penggunaan bahasa kedua dan yang menginterferensi adalah bahasa pertama atau bahasa ibunya. Jadi di situ terlihat bahasa Indonesia yang digunakan dipengaruhi oleh sistem atau kaidah yang ada pada bahasa Madura. Seperti kata menyual, menyual itu tidak ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Madura pun tidak ada. Yang ada ecual. Nah, ini ada apa? Kekacauan kaidah di sini. Ini disebut interferensi. Begitu juga pada kata sing-masing, karena di sini bukan bahasa Indonesia dan juga bukan bahasa Madura. Bahasa Indonesianya terpengaruh oleh sistem yang ada pada bahasa Madura. Sehingga ini yang disebut dengan interferensi, dan ini termasuk pada tingkatan atau tingkat bilingualisme majemuk. Ya, jadi dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tuturan para pegawai di lingkungan IAIN Madura tadi menunjukkan bahwa mayoritas mereka memiliki tingkat kedewibahasaan atau tingkat bilingualisme subordinatif. Hal ini ditunjukkan dengannya para pegawai tersebut memasukkan bahasa pertamanya atau mencampurkan bahasa pertamanya, yaitu bahasa Madura atau bahasa Jawa, atau mungkin bahasa asing yang dikuasainya Arab atau Inggris dalam penggunaan bahasa keduanya, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan yang memiliki tingkat bilingualisme koordinatif sangat jarang, dan apalagi yang majemuk hanya sedikit. Dari 10 data yang
peneliti identifikasi hanya 2 yang termasuk interferensi. Di situ menunjukkan bahwa tingkat bilingualisme majemuk para penutur itu sangat rendah, sangat sedikit ya, sangat jarang terlihat. Kalau toh mereka mengacaukan sistem yang ada pada bahasa keduanya, mungkin disebabkan karena pengaruh bahasa pertamanya itu dilakukan karena disengaja, hanya untuk sekedar bergurau dengan sesama temannya dalam kondisi atau dalam situasi non formal. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.